Hadirin Bapak Ibu jamaah mulia, mari kita ikut bersama kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh karamah Ustaz Dr. Firda Reja LCM Tafadhal Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada istri-istri ya. Hadis berikutnya wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa dzakara an-naqah walladhi aqaraha. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah ontanya Nabi Saleh ya, dan orang yang membunuh onta tersebut yaitu Qudar bin Salif. Faqala Rasulullah sallallahu berkata, "Idzim ba'atha ashqaha", yaitu firman Allah ketika orang yang paling celaka di antara mereka pun bangkit dengan cepat, "In ba'atsalah", yaitu bangkit untuk membunuh onta tersebut. Orang tersebut rajulun azizun arimun mani'. Aziz yaitu orang tersebut jarang yang seperti dia. Arimun maksudnya adalah syirrir, mufsid yaitu orang perusak, orang jahat. Mani'un itu dia terjaga, dijaga oleh kabilahnya firahtihi. Artinya orang ini yang membunuh onta Nabi Saleh. Tsumma dzakarun nisa, setelah itu Rasulullah SAW menyebut tentang para wanita. Fa wa'adha fihinna, kemudian Rasulullah SAW beri nasihat terkait dengan para wanita. Faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu, salah seorang dari kalian memukul istrinya jaldal abdi, seperti memukul hamba sahayanya. Fala'allahu yudhaji'uha min akhir yaumihi, dan bisa jadi dia habis pukul istrinya kemudian di sore harinya atau malam harinya dia pun menggauli istrinya. Tsumma wa'adhahum fi dhahikim min ad-dartah, kemudian Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat karena sebagian mereka ada yang tertawa kalau mendengar ada yang buang angin. Wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al, kenapa seorang mentertawakan sesuatu yang dia juga melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kata-kata asing gharibul hadis. Tapi kita kembali pada hadis ini. Jadi Abdullah bin Zam'ah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah SAW bercerita tentang naqah. Ontanya Nabi Saleh yang Allah sebutkan naqatallahi, yaitu Allah idhafahkan, Allah nisbahkan onta tersebut kepada Allah karena onta tersebut onta yang menakjubkan. Disebutkan dalam buku-buku tafsir ketika Nabi Saleh alaihissalam mendakwahi kaumnya, maka mereka minta agar Nabi Saleh mendatangkan mukjizat agar mereka beriman. Maka mereka minta onta yang mereka persyaratkan. Kalau kau bisa keluarkan onta dari batu ini, yang onta tersebut onta betina, kemudian dia sudah hamil ya, maka kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah kabulkan. Keluarlah dari batu. Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil ya. Mana ada kehidupan dari sumber-sumber dari batu? Kalau onta keluar dari kali, dari laut mungkin ya. Artinya ada onta nyebur kemudian keluar lagi. Atau onta keluar dari hutan mungkin. Tapi dari batu keluar onta bagaimana? Ini mereka minta sesuatu yang mustahil. Keluar terus onta tersebut langsung besar tanpa dari kecil dulu, langsung gede. Onta tersebut langsung bunting tanpa ada yang membuntingnya. Jadi mereka minta yang mustahil. Akhirnya Nabi Saleh berdoa dan benar-benar keluar onta tersebut. Namun akhirnya mereka pun membunuh onta tersebut. Yang membunuh adalah seorang yang disebut namanya Qudar bin Salif. Dia iming-iming dengan wanita yang cantik. Ada seorang wanita yang sangat benci dengan Nabi Saleh. Dia bilang, kalau kau bisa membunuh onta tersebut, saya akan berikan putriku yang sangat cantik jelita. Maka ketika dia setuju, dia yang paling hebat di antara kaumnya, maka wanita tersebut membuka cadarnya, maka dia semakin semangat. Akhirnya dia halangi onta Nabi Saleh, kemudian dia bunuh. Padahal Allah telah menyatakan, Nabi Saleh mengingatkan mereka, kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah ontanya Allah, adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Ini ontanya Allah, ini buminya Allah, tumbuhan yang tumbuhkan Allah, silakan dia makan dari manapun. Wala tamassuha bisu, jangan sekali-sekali kalian mengganggu dia.
jangan dihalangi, ditakut-takuti, jangan dipukul, apalagi dibunuh. Maka kalian akan diseret dengan azab yang pedih. Ternyata mereka bukan cuma menghalang-halangi, bukan cuma mukul, bahkan mereka membunuh unta tersebut. Nah, yang bunuh itu namanya Qudar bin Salif. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 sifatnya. Dia aziz, arim, mani'. Aziz maksudnya orang langka seperti dia, mungkin saking kuatnya, saking hebatnya, yang seperti dia jarang. Aziz. Kemudian dia arim, yaitu jahatnya luar biasa. Syirrir, kata Imam Nawawi. Arim artinya syirrir, itu jahat. Ya. Kemudian mani', mani' maksudnya dia dibela oleh kaumnya. Kabilahnya kuat sehingga tidak ada yang berani ganggu dia karena dia mani', yaitu kaumnya membela dia. Terkumpul pada dia 3 sifat ini. Akhirnya dia pun membunuh unta tersebut. Ya. Artinya Rasulullah SAW menyebut ada orang seperti ini, jahatnya luar biasa, sudah diingatkan tentang ini untanya Allah, ya, tapi dia jahat, dan dia gunakan kejahatannya tidak pada tempatnya untuk membunuh unta yang merupakan bukti bahwasanya ada Tuhan, tapi unta tersebut malah dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang wanita, bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW menasihati para lelaki terkait dengan hak wanita. Maka Rasulullah SAW berkata, ya'midu ahadukum, bagaimana ada seorang di antara kalian, dia mukul istrinya, yajlidu imra'atahu jaldal abdi, dia mukul istrinya dengan pukulan seperti mukul budaknya sendiri, dia mukul dengan kasar istrinya, terus fa'ala Allah yudaju'a fi akhir yaum, terus sore harinya dia gauli istrinya. Ini seakan-akan dia mengatakan tidak logis ada orang seperti ini. Namanya kalau kita mau bergaul dengan seorang wanita, tentunya kita harusnya lembut, merayu. Ini dipukul terus digauli. Jadi Rasulullah SAW bilang ada orang seperti ini orang yang tidak baik ya. Kok bisa demikian? Karena namanya menggauli istri tentunya perlu mukaddimah dengan kelembutan, kasih sayang, baru kemudian terjadi pergaulan. Ini malah dia pukul, siangnya dia pukul, malamnya dia gauli, atau paginya dia pukul istrinya, kemudian sorenya dia gauli. Jadi Rasulullah SAW mencela perbuatan seperti ini, ya, isyarat bahwasanya seorang jangan asal pukul istrinya. Pukul istrinya, apalagi mukulnya seperti budak. Kalaupun dia bersalah, memang boleh dipukul. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Kalau dia melakukan kesalahan, nasihati dulu. Kalau enggak mau terima, diboikot. Kalau tidak mau boikot, boleh dipukul. Itu pun mukulnya enggak boleh seperti mukul budak. Dorban ghair mubarrih, kata Nabi, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Pukulan yang tidak kemudian melukai atau menimbulkan bengkak atau yang lain. Enggak boleh pukulan seperti itu, tapi pukulan yang mendidik. Adapun mukul seperti budak, maka tidak boleh. Baru kemudian setelah dia mukul istrinya, kemudian dia gaul. Ini perbuatan yang tidak wajar, aneh, tapi dilakukan oleh banyak lelaki. Pagi-pagi mukul istrinya, malamnya gauli istrinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ini yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu hendaknya seorang jadi lelaki yang benar, ya, jangan jahat, ya. Jahat di antara bentuk kejahatannya, sebagian ulama mengatakan apa kaitannya Nabi sebutkan kisah ontanya Nabi Saleh dan pembunuhnya dengan kisah lelaki ini yang memukul istrinya kemudian menggauli istrinya. Ya, ini orang ini berarti orang ini jahat, ya. Mirip seperti pembunuh onta Nabi Saleh, ya. Gimana? Enggak. Maksudnya tidak logis. Ini onta sudah tahu mukjizat malah dibunuh. Nah sama, ini tahu istrinya mau dia gauli, paginya dia pukulin, terus malamnya dia gauli. Enggak logis bagi seorang suami seperti itu. Kemudian di bagian ketiga Rasulullah SAW mengingatkan tentang sifat sebagian orang yang kalau ada yang buang angin dalam tanda kutip kentut, ya, kemudian ditertawakan orang tersebut. Kata Nabi SAW, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kok dia mentertawakan yang dia sendiri melakukannya? Apa di antara kita tidak ada yang buang angin? Kita pasti buang angin enggak? Pasti, ya. Dan buang angin dalam bahasa Arab ada 2. Ada namanya dhurrat, ada namanya fusa. Fusa itu buang angin tanpa bunyi. Kalau dhurrat itu dengan apa? Dengan bunyi, ya. Dengan bunyi. Nah, kalau tanpa bunyi mungkin tidak ketahuan siapa yang mengeluarkannya. Tapi kalau bunyi pasti ketahuan. Nah, adat orang beda-beda. Syekh Utsaimin menyebutkan ada sebagian orang, sebagian kaum yang kentut di antara mereka terkadang tidak biasa, adalah hal yang biasa, ya. Tapi ini tentunya adab yang tidak baik, ya. Dan sebagian kaum kentut di hadapan orang lain adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar.
Sama saja, apakah Anda berada pada tradisi yang pertama yang kentut biasa seperti orang gelegean aja, dianggap seperti gelegean, keluar atas bawah sama saja, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, suatu kaum yang ini adalah perkara yang jelek bagi mereka. Seperti kalau kita di Arab Saudi, gelegean suara besar itu perkara yang aib bagi mereka. Kalau Indonesia kita biasa. Tapi kalau mereka makanya, kalau gelegean itu mereka benar-benar tahan. Begitu. Karena aib bagi mereka. Jadi itu tradisi mereka ya. Apalagi kalau dari bawah ya, dari atas itu. Apapun yang terjadi, apakah tradisi pertama maupun tradisi kedua, menganggap biasa atau menganggap itu perkara besar, tidak boleh mentertawakan. Tidak boleh mentertawakan. Makanya hadis ini menunjukkan adab jika seorang mendengar saudaranya buang angin, maka dia cuekin aja. Jangan dibilang siapa tuh, jangan. Dia cuek aja, langsung dia cerita, anggap aja tidak terjadi apa-apa. Kasih uzur, siapa tahu dia nggak kuat tahan, siapa tahu dia mau menahan tapi ternyata terhembus ya. Ada orang berusaha tahan tapi nggak bisa. Ada orang kalau dia tahan dia sakit, dia berusaha menahan tapi keperucut, gimana? Jangan dia tertawa, ya sudah, bicara pembahasan yang lain, tidak usah apa? Tidak usah singgung itu. Siapa nih? Atau langsung buka jendela. Jangan mempermalukan saudara. Nabi mengatakan, bagaimana kau mentertawakan yang kau lakukan sendiri. Jadi kalau kita perhatikan 3 hadis ini, semuanya adalah keanehan. Maksudnya keanehan dalam bersikap. Yang pertama, kamu kok berani bunuh onta yang merupakan apa? Mukjizat. Apalagi onta tersebut disebutkan dia mendatangi suatu sumur, kemudian setelah itu dia bisa mengeluarkan susu yang cukup buat mereka seluruhnya. Ajaib onta ini. Ini onta bukan merugikan mereka, onta menguntungkan mereka. Ya, onta ini kalau sudah minum air sumur yang ada di situ, maka seharian penuh kaum Samud mengambil susu dari onta tersebut. Maka aneh, ini onta mukjizat, sudah diingatkan, bermanfaat bagi terus kalian bunuh, aneh. Sama yang kedua, ini istrimu kau mau gauli, sore hari kau gauli, siangnya kau pukul, aneh. Sama yang ketiga juga, kau ini nertawakan orang kentut, padahal kamu juga sudah suka kentut. Kecuali kamu nggak pernah kentut, nggak apa-apa, kamu ketawain orang. Kamu juga buang angin kok. Ngapain kamu mentertawakan perbuatan yang kamu sendiri melakukannya? Jadi di antara adab, kalau orang buang angin, kita jangan sibuk ngurusin ya. Kita cuek aja ya. Ya meskipun terkadang mengganggu ya. Kalau dalam mobil rame-rame terus ada bau nggak enak, kita ngobrol saja, buka jendela sebentar, ngobrol lagi, tutup lagi. Apa ini? Jangan. Kamu ya, dia nggak bakalan ngaku. Enggak. Akhirnya kita menjerumuskan orang dalam kedustaan ya. Nanti pas turun bilang, yang kentut belum bayar. Sudah kok. Jadi ya nggak usah lah. Jadi kalau orang kentut kita cuek aja, anggap saja nggak ada apa-apa. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Nggak usah sibukkan dengan bunyi tersebut. Kalau ada bau, sabar ya. Sabar, buka jendela sebentar, tutup lagi. Sudah, nggak usah dibahas. Namanya orang macam-macam, ada yang nggak kuat tahan, ada yang sudah tahan tapi nggak bisa. Adapun hadis yang disebarkan di sebagian masyarakat, antaranya tentang bahwasanya sebab Nabi mengatakan makan daging onta itu membatalkan wudu, katanya ketika Nabi SAW sedang walimah, mereka lagi makan daging onta, kemudian tiba-tiba ada yang buang angin, kemudian agar tidak ketahuan, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang makan daging onta, wudu lagi. Akhirnya semua pun berwudu, sehingga yang kentut tidak ketahuan. Ini hadis palsu. Ini hadis apa? Palsu. Karena daging onta membatalkan wudu bukan karena itu, tapi memang ada sebab yang kita tidak tahu, bukan karena sebabnya bahwasanya daging onta membatalkan wudu adalah dalam rangka untuk menutup aib salah seorang sahabat yang kentut di tengah sahabat-sahabat yang lain agar tidak ketahuan, semuanya disuruh apa? Wudu. Ini hadis meskipun masyhur di kalangan masyarakat, namun hadis yang batil. Hadis yang batil. Taib. Ini jadi tidaklah logis seorang suami di pagi hari mukul istrinya, kemudian malam dia gauli. Saya katakan juga tidak logis bahwasanya bukan cuma pukulan fisik tapi pukulan maknawi. Jangan sampai di pagi hari dia maki-maki istrinya seperti budaknya, ya, dasar ini, dasar anu, dasar muka pembantu, dasar, kadang orang ucapan macam-macam ya.
Dasar kayak budak ya, kalau bahasa mereka mungkin zaman dulu seperti dianggap seperti budak, di maki-maki, kemudian sorenya dia gaul. Ini tidak logis. Tidaklah layak bagi seorang yang berakal sehat. Maksudnya demikian ya. Saya katakan Nabi menyindir ini tidak layak bagi orang yang berakal sehat. Dia pukul istrinya seperti budak atau dia maki-maki istrinya seperti budak. Kemudian sorenya dia gauli istrinya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah salah seorang mukmin yafraq, maksudnya membenci seorang wanita mukminah. Jangan lelaki mukmin membenci wanita mukminah. Maksudnya jangan suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. In kariha minha khuluqan, kalau dia membenci perangai dari istrinya, satu perangai, radhiya minha akhar, dia akan ridha, akan suka dengan perangai yang lain dari istrinya. Au qala ghairahu, dia akan suka akhlak yang lain dari istrinya. Wa qawluhu la yafraq, wa qawluhu yafraq huwa bi fathil ya wa iskanil fa wa fathir ra, maknahu yubghid. Sini Imam Nawawi menjelaskan makna yafraq, maksudnya membenci. Yuqalu farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha bi kasri ra, yafraquha ay abghadaha ya. Jadi maknanya farika yafraq artinya secara bahasa Arab adalah membenci. Hadis ini datang dalam, ada dua kemungkinan dibaca, bisa dibaca la yafraqu mu'minun mu'minah. La yafraqu berarti dia marfu, la yafraqu yaitu seorang lelaki mukminah tidak membenci wanita yang mukminah. Jadi bukan datang dalam bentuk larangan, tapi datang dalam bentuk berita bahwasanya seorang lelaki mukminah tidak membenci istrinya yang mukminah. Sebagian ulama mengatakan kalau larangan datang dalam bentuk khabar, dalam bentuk berita, itu lebih kuat. Seakan-akan amrun musallam, seakan-akan perkara yang sudah diterima. Tidak mungkin seorang lelaki mukmin, suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Ini kalau kita baca la yafraqu mu'minun mu'minah. Apalagi la yafraqu di situ datang dalam bentuk fi'il mudhari, artinya yang menunjukkan kesinambungan bahwasanya suami yang mukmin tidak membenci istrinya yang mukminah. Namun kebanyakan riwayat datang dalam bentuk majzum, yaitu dalam bentuk fi'il nahi, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah. Jadi kalau pertama tidaklah dibaca la yafraqu, ini bahasa Arab pentingnya di situ ya. Berubah harokat maknanya berbeda. Kalau dibaca la yafraqu artinya tidaklah suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Tapi kalau la yafraq dengan sukun, maka artinya janganlah seorang lelaki suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Paham? Tidak paham karena antum tidak tahu bahasa Arab. Tapi maksud saya bahasa Arab itu indah ya. Ya, bahasa yang satu-satunya bahasa yang kalau harokatnya berubah-ubah makna atau yang panjang pendeknya berubah makna cuma bahasa Arab ya. Ya, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kayaknya sama aja. Makan sama makan sama aja. Makan sama saja. Tapi kalau bahasa Arab berubah, ditambah huruf alif, ditambah mat, jadi berubah apa? Maknanya. Bahasa yang menakjubkan, bahasa Arab. Baik, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang lelaki mukmin, suami yang mukmin tidak boleh membenci wanita mukminah ya. Meskipun kita tahu bahwasanya tidak ada yang sempurna. Ini ditujukan terutama kepada lelaki. Karena lelaki yang diharapkan bisa bersabar atas istrinya. Karena hadis-hadis sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya wanita memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta aqamta kasartah, kalau kau ingin meluruskannya enggak bisa, kau pasti mematahkannya. Jadi enggak mungkin kita meluruskan wanita. Dia sesempurnanya wanita tersebut pasti ada kebengkokannya. Kita lihat bagaimana istri-istri para nabi, contohnya Sarah yang luar biasa berimannya ketika semua orang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dia beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi ketika dia sudah cemburu, keluar daripada keseimbangan yang selalu dia jalani. Karena perasaan mendominasi akalnya. Dan itu wanita. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha terkadang cemburu dan melakukan satu hal yang salah,
Ya, padahal dia seorang wanita yang sangat soleha, dibela oleh Allah dalam Al-Quran dan dijamin masuk surga, tapi ketika dalam permasalahan rumah tangga terkadang beliau keliru, ya. Karena nggak mungkin kita mendapati seorang wanita yang lurus, maka pasti dia punya kekurangan. Pasti dia punya kekurangan. Hadis ini seharusnya balik, demikian juga janganlah seorang wanita membenci suaminya. Ya, tapi kenapa yang disebutkan janganlah seorang suami membenci istrinya? Karena yang diharapkan bisa lebih bersabar adalah apa? Suami. Ya. Ya, maka suami dari sini yang diharapkan lebih bersabar suami, dan suami yang memegang kendali. Rasulullah tidak menyebutkan dua-dua. Rasulullah SAW tidak mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang mukmin benci istrinya yang mukminah. Kemudian Rasulullah tidak berkata wala mu'minatun mu'minan, dan janganlah seorang istri mukminah membenci suaminya yang mukmin. Enggak ada kata seperti itu. Pembahasan hanya khusus kepada suami. Lafal hadis datang hanya kepada suami. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena lelaki yang diharap bisa apa? Bersabar. Lelaki yang memegang apa? Kendali. Artinya kalau kamu bisa pegang kendali, rumah tangga berjalan terus. Kalau kamu nggak bisa pegang, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Istri tidak bisa mengontrol rumah tangga kita. Yang bisa lebih kuat mengontrol laki-laki. Karena masalah cerai di tangan siapa? Lelaki. Maka ini kita sebagai laki, kita ingat hadis ini. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang suami yang mukmin. Saya tadi bilang, kita para laki hendaknya ingat hadis ini. Sebagian jomblo begini. Tidak apa-apa, belajar sebelum apa? Sebelum menderita, sabar. Jadi dalam rumah tangga, istri itu nggak mungkin lurus, ya. Ya. Lan tastaqima laka ala tariq. Tidak mungkin istri itu satu model, dia pasti berubah-ubah. Ya, terkadang dia formasinya 4-4-3, terkadang 4-3-4, terkadang 5-7 berapa nggak tahu. Formasinya berubah-ubah. Sulit kita prediksi, ya. Terkadang prediksi kita salah. Demikianlah apa? Wanita lan tastaqima laka ala tariq. Tidak mungkin satu model saja. Ini berubah-ubah. Terkadang senang-senang, terkadang menangis, terkadang tertawa. Seperti itulah wanita. Maka seorang laki harus bersabar menghadapi wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mengingatkan di antara suami untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Nah, Rasulullah SAW kasih solusi. Kalau ada perang yang kau benci dari istrimu, jangan kau nilai saat itu saja. Saatnya kita jengkel. Dia lagi bikin jengkel, lagi ngangkat suara, lagi boros, lagi ada banyaklah wanita salah ini, salah ngomong sama orang. Akalnya tidak sampai, dia lebih mendahulukan apa? Emosinya. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan kita lihat saat itu saja sehingga kita benci sama dia. Rasulullah suruh kita untuk menengok ke belakang jasa-jasanya yang banyak agar kebencian kita apa? Hilang. Memang dia bikin jengkel kita saat itu. Tapi ingat, ketika sakit siapa yang ngerok kita? Yang kerok siapa? Istri antum atau istri orang lain? Istri antum. Yang kerok siapa? Kalau antum bisulan siapa yang kalau antum sakit, kalau antum siapa yang bekam? Istri. Kalau wah, subhanallah, ya. Siapa yang sedih, siapa yang susah tidur? Istri, ya. Siapa kalau anak antum siapa yang ngandung? Istri. Siapa yang setengah mati untuk melahirkan anak antum? Istri antum, ya. Jadi ketika seorang menengok kembali kepada keindahan sisi keindahan dari wanita ini, maka kebenciannya semakin berkurang. Maka seorang harus bersikap adil. Bersikap adil dalam menilai. Jangan dia menilai kesalahan tatkala itu saja. Kalau dia menilai kesalahan tatkala itu saja, dia pasti benci. Tapi dia bandingkan, dia ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan istri yang lama sehingga dia tidak benci ketika dia nasihati dengan nasihat kasih sayang. Panggil sayang, kamu jangan begitu, ini salah begini sehingga dia mengurangi emosinya. Ya, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil dalam bertindak, ya. Jadi kita jangan kemudian membenci istri ketika istri melakukan suatu kesalahan, tapi ingatlah kebaikan-kebaikannya. Kalau dia salah dalam mensikapi anak, sikapnya salah, ya namanya wanita bisa salah. Ingat bagaimana dia baik mensikapi anak pada hari-hari sebelumnya. Kalau dia tidak bisa melayani antum pada hari itu karena kesalahan, mungkin tidak ngerti, kita sudah menunjukkan hasrat dia tidak mau melayani, salah paham, dan ingat masa lalu yang biasa dia layani antum, sehingga kita bisa
dewasa dalam menghadapi sikap istri kita yang penuh kekurangannya. Ya. Apa namanya? Kita sudah besar ya, Bapak sekalian. Tapi terkadang kita pengen dimanja, benar atau tidak? Benar atau tidak? Ini jangan yang jawab jomblo nggak ngerti. Kita ini laki-laki sudah besar, sudah tua, sudah putih. Kadang-kadang kita pengen dimanja sama apa? Istri, pengen dilayani, pengen. Terkadang istri kita nggak melayani dengan baik. Terkadang bukan wanita saja yang pengen dimanja, laki-laki juga pengen apa? Dimanja. Jadi ketika tidak dilayani dengan baik, ya kita ingat kebaikan-kebaikannya sehingga ketika kita nasihati dengan penuh kasih sayang. Dan nasihat yang dibangun di atas kasih sayang mudah diterima oleh istri. Ya. Oleh istri. Tapi kalau kita dengan nasihat dengan kebencian, susah dia terima. Dia malah membela diri dan akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Jadi kalau dia berbuat buruk pada antum sehari, ingat seminggu dia berbuat baik, ingat kebaikannya. Tentunya ini berlaku bagi wanita mukminah. Tapi kalau dia tidak mukmin, dia pelaku maksiat, itu lain lagi ceritanya. Tinggal antum melihat kemaslahatannya di mana. Ini kita bicara tentang wanita yang sholat, yang dia puasa, yang dia baik, tapi sering kadang-kadang salah ya. Kita harus beri uzur. Tapi berikutnya, Wan Amr bil Ahwas al-Jushamiyyi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala. Kata sahabat Amr bin Ahwas radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di haji wada'. Rasulullah SAW berkhutbah ketika haji wada'. Haji wada' adalah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menjadi seorang nabi. Adapun sebelum Nabi menjadi seorang nabi, Nabi pernah berhaji. Cuma khilaf apakah Nabi berhaji berapa kali. Tapi setelah Nabi menjadi seorang nabi, beliau tidak berhaji kecuali cuma sekali. Ada sebagian pendapat mengatakan Nabi berhaji tiap tahun karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW setiap hari-hari haji beliau pergi ke Mina untuk berdakwah. Tapi tidak sharih bahwasanya beliau berhaji. Yang benar-benar dalil menunjukkan beliau berhaji adalah Hajjatul Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriyah. Pada tahun 10 Hijriyah, beliau berangkat pada tanggal sekitar 25 Zulqa'dah dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Dan ketika itu yang berhaji bersama Nabi SAW yang berkumpul di kota Madinah, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana disebut oleh Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirahnya, ada yang berpendapat jumlahnya 80.000, ada yang mengatakan 100.000, dan ada yang mengatakan 120.000 orang berhaji bersama Nabi SAW ketika berangkat dari Madinah. Itu yang berangkat dari Madinah. Ketika Nabi sampai di Mekah, tentu juga banyak orang di Mekah, sehingga jumlahnya lebih daripada itu. Jadi jumlah yang sangat banyak ketika itu, sampai Jabir bin Abdullah berkata, tidaklah aku lihat di depan Nabi kecuali lautan manusia, di sebelah belakang Nabi lautan manusia, sebelah kanan Nabi lautan manusia, sebelah kiri Nabi lautan manusia. Jumlah yang sangat banyak untuk zaman tersebut. Dan Nabi SAW berhaji naik onta. Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW naik onta karena itu lebih mudah dan kita mencari kemudahan lebih baik kalau bisa memungkinkan. Ada yang mengatakan Nabi SAW naik onta sampai Nabi tawaf naik onta ya karena beliau jadi pusat perhatian. Rasulullah SAW berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik dariku, sehingga Rasulullah SAW naik onta agar bisa dilihat oleh para sahabat. Di tengah jumlah sahabat yang begitu banyak, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah beberapa kali ya. Di Mina beliau berkhutbah, di Arafah beliau berkhutbah. Di antara isi khutbah beliau ketika haji wada, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkara wa'adz, Rasulullah memberi peringatan, memberi wejangan. Tsumma qala, di antara isi wasiat beliau atau wejangan beliau ketika haji, beliau berkata, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, ala itu maksudnya perhatian-perhatian. Atau perhatikanlah, karena ala maksudnya adalah untuk memberi perhatian, yaitu perhatikanlah. Wastausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita, atau saling mengingatkanlah kalian di antara kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna awanin indakum, sungguhnya para istri itu adalah tawanan bagi kalian. Awanin kata jamak dari al-aniyah ya. Kemudian jamaknya al-awani, kalau dihilangkan ya-nya jadi awanin, bukan awanun, awanin. Ya. Fa innama hunna ya awanin, mereka itu, awan adalah khabar, dia marfu ya. Marfu dengan muqaddarah dan tidak terlihat dhammahnya ya.
makanya dibaca awanin. Fa inna hunna awanin, sungguhnya mereka itulah tawanan-tawanan bagi kalian para lelaki. Indakum laisa tamlikuna minhunna ghairu dzalik, ya, illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, ya. Kalian tidak menguasai apapun dari para wanita kecuali itu, yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka, ya, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji yang jelas, ya. Di sini Nabi SAW menyamak seperti itu ketika dizalimi oleh suaminya, dia tidak bisa apa-apa. Dia mau minta cerai, suami tidak mau menceraikan. Kalau dia minta cerai, dia juga ragu sebagai janda yang terkatung-katung, sehingga akhirnya dia bersabar dalam kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Saya pernah waktu ada ibu-ibu bertanya, saya lagi naik mobil, ada supir. Suami itu berkata, ya Ustaz, suami saya sudah sekian bulan tidak kasih nafkah. Ustaz, suami saya kalau ke rumah dia gampar saya. Pokoknya disebut jelekkan ke suaminya. Supir itu marah, kurang ajar sekali, kita pukul aja tuh suaminya. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Dia kadang mau lapor sama keluarganya, dia malu. Mungkin dia dulu ngebet nikah sama laki-laki ini, ternyata laki-lakinya kurang ajar. Ya malu mau cerita. Akhirnya dia bersabar dengan kondisi yang dizalimi. Dari sisi ini makanya sebagian ulama mengatakan terkadang perbuatan wanita bisa menzalimi suami dan suami bisa menzalimi apa? Istri. Tapi terkadang kezaliman suami terhadap istri dosanya lebih besar daripada tidak patuhnya seorang wanita kepada suami. Seperti ini kondisinya. Awanin indakum, dia tidak bisa apa-apa. Sehingga ketika dizalimi dia mau ngapain? Mau cerita sama orang dia malu. Akhirnya dizalimi dan dia tetap bertahan dalam kehidupan rumah tangga. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah. Fa in fa'alna fahjuruhunna, jika mereka para wanita melakukan kesalahan tersebut, fahjuruhunna fil madaji', maka boikotlah mereka di tempat tidur. Wadribuhunna darban ghair mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas. Di sini sebagaimana dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian takut sikap nusyuznya, membangkangnya, ngangkat suaranya, merasa tinggi di hadapan suami, maka fa'idhuhunna, maka nasihati. Jadi tahapan pertama apa? Nasihati. Nasihati dulu dengan cara yang baik, dengan tujuan agar dia menjadi baik. Nasihat empat mata, ya. Tatkala di kamar nasihat dengan baik-baik, bukan sambil banting sana banting sini. Nasihati baik-baik, nasihat. Kalau dia tidak nurut, masih saja membangkang, wahjuruhunna, maka boikot dia. Boikot yaitu tidak, kalaupun tidur satu tempat tidur sama dia, tapi jangan peluk dia, ya. Kalau dia mukanya di utara, kita bokong kita yang di utara, paham? Ya, seperti itu. Kalau dia menghadap utara, kita menghadap apa? Selatan. Ya, semoga bermanfaat. Tapi biasanya tidak bermanfaat. Apalagi yang cuma satu istrinya, ya. Ketika seorang suami boikot istrinya, dia yang terboikot, kasihan. Tapi ada yang bermanfaat, ada, ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin apa? Sulit, apalagi di Indonesia. Boikot istrinya, istrinya cuek-cuek aja. Silakan aja boikot. Suaminya yang gelisah, rindu, kangen. Akhirnya boikotnya gagal, ya. Ingin memboikot malah terboikot. Kalau tidak berhasil, wadribuhun, maka tahapan berikutnya silakan pukul wanita. Pukulnya pun bukan pukul yang menyakitkan, tapi pukul mendidik. Siapa tahu dia sadar, ya. Siapa tahu dia sadar. Dorban ghair mubarrih, itu pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, tidak memberi bekas. Kata Nabi SAW, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Sebenarnya ayat, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, innallaha kana aliyan kabira. Jika mereka taat, sudah dinasihati mereka, maaf sayangnya sudah, jangan tambah lagi, jangan cerca lagi, sudah selesai. Kalau diboikot, datang nangis, sudah sayang minta maaf, sudah selesai, jangan ditambah lagi. Kalau dipukul kemudian sadar, sudah, jangan dimaki-maki lagi. Enggak boleh. Fala tabghu alaihinna sabila, itu kalau mereka taat, maka jangan cari masalah lagi sama mereka. Ingat, innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Karena kalau dia sudah baik kembali, kau masih ngotot nyakiti dia lagi, Allah akan balas. Makanya ditutup dengan innallaha kana aliyan
kabir. Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwasanya kalian punya hak terhadap para wanita. Walinisaikum alaikum haqqan, dan wanita punya hak atas kalian. Jadi kalian suami punya hak terhadap istri dan istri juga punya hak terhadap kalian. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Di antara hak kalian terhadap mereka para istri, tidak boleh membiarkan ada orang yang duduk di tempat duduk di rumah kalian ya, atau dilayani dengan baik, enggak boleh. Dan ditambah lagi dengan berikutnya, orang yang kalian tidak sukai enggak boleh duduk di karpet kalian, di tempat duduk kan enggak boleh. Jadi kalau ada suami enggak suka sama seseorang, istrinya tidak boleh membiarkan orang tersebut apa? Masuk, apalagi dilayani. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh bagi mereka untuk mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Ini sudah saya singgung. Ya, jadi rumah adalah milik suami. Entah suami yang beli atau suami yang sewa, maka rumah itu adalah hak apa? Suami. Maka tidak boleh istri membolehkan seorang pun masuk rumah tersebut, karena harus minta izin kepada sahibul bait. Sahibul bait adalah suaminya. Kalau dia tahu suaminya tidak suka sama seorang, jangan diizinkan masuk. Bahkan kata para ulama, meskipun adiknya sendiri, enggak boleh. Kalau suaminya bilang, saya tidak mau adik mau masuk ke rumah, saya enggak suka, maka dia tidak boleh mengizinkan adiknya masuk ke dalam rumah tersebut. Atau suaminya mengatakan, saya enggak mau ibu itu main ke rumah ya, ibu itu parah itu, tukang gibah, tukang namimah, jangan sampai masuk ke rumah. Kalau mau ketemu di dapur ya, misalnya. Maka dia harus taat, meskipun suaminya tidak melihat apa yang dia lakukan, meskipun tidak ada CCTV di rumah, dia harus taat. Ya, ini hak suami. Jadi ingat ibu-ibu, hak suami tidak boleh ibu-ibu masukkan tamu ke rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Tidak boleh sama sekali. Siapapun tamu tersebut harus minta izin. Ya, karena rumah milik apa? Suami. Ala wa haqquhunna alaikum, dan ketahuilah bahwasanya hak para wanita terhadap kalian para suami, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kalian harus berbuat baik kepada para istri dalam memberikan pakaian kepada mereka dan dalam memberi makan kepada mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan. Baik, ini perkara yang penting ya. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat ketika haji wada, yang Rasulullah SAW berkata, khudhu anni manasikakum la'alli